Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Amsal 3 ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, pandemi saat ini telah menyeret sebagian orang ke dalam masa-masa sulit. Ada banyak orang yang kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan, bisnisnya bangkrut, usaha tidak berjalan dengan baik, tidak memiliki penghasilan, kehilangan orang yang dikasihi, dan berbagai bentuk kehilangan yang lain. Banyak yang sedang membutuhkan pertolongan. Sudahkah saudara ambil bagian dengan menolong mereka? Firman Tuhan mengajarkan supaya kita tidak menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Apa makna tidak menahan kebaikan? Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika timbul dorongan dalam hati untuk memberkati atau membantu orang lain, segera lakukan. Jangan tahan-tahan, jangan lewatkan momentumnya. Seringkali kita menahan kebaikan yang seharusnya kita lakukan, karena kita masih fokus kepada keperluan diri sendiri untuk masa yang akan datang. Yang ada dalam hati dan pikiran kita, kalau saya memberi, nanti bagaimana dengan keperluan saya untuk esok? Padahal yang kita berikan barulah sebagian kecil, belum semuanya. Tetapi kita masih menahan diri untuk melakukannya, karena kekhawatiran kita akan kebutuhan kita sendiri di hari depan. Mari mulai belajar memberi dari apa yang ada. Jangan tahan kebaikan yang Tuhan inginkan untuk saudara perbuat, karena Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya yang berbuat baik bagi orang lain mengalami kekurangan. Pertanyaan berikutnya, siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang berhak menerimanya? Jawabannya adalah bisa berupa yayasan sosial atau orang-orang tertentu yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita berkati. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada dasarnya kita secara pribadi tidak bisa membantu semua orang yang sedang membutuhkan, sebab kekuatan kita terbatas. Karena itu biasanya Tuhan sendiri yang mengarahkan siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang berhak menerimanya. Setiap kali kita merasakan ada keinginan yang kuat untuk memberkati yayasan sosial, hamba Tuhan, atau orang lain, itulah cara Tuhan menunjukkan kepada kita siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang berhak menerimanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari jangan lewatkan momentum pandemi ini untuk menjadi berkat bagi mereka yang berhak menerimanya. Jangan tahan kebaikan saudara atas mereka, selagi saudara mampu melakukannya. Dan jangan lupakan satu hal ini, ketika saudara memberi, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Biarlah cukup antara saudara pribadi dengan Tuhan. Mari satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami telah belajar tentang sesuatu hal yang biasanya berat untuk dilakukan oleh sebagian besar orang, yaitu memberi. Ajar kami untuk tidak menahan-nahan kebaikan yang Tuhan perintahkan untuk kami perbuat, selagi kami mampu melakukannya. Beri kami hati yang murah hati yang penuh belas kasihan Tuhan, untuk menyalurkan kebaikan atas setiap orang yang berhak menerimanya, selagi kami masih mampu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan,
siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan share channel 5M pada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.